Di tutorial kali ini kita akan belajar basic editing di Adobe After Effects. Oke teman-teman, ini adalah Adobe After Effects CC 2017. Nah, di dalam software Adobe CC 2017, After Effects CC 2017, ada beberapa window yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ini adalah window project. Yang kedua ini adalah window view. Yang ketiga ini adalah timeline. Yang keempat ini adalah editor kalau nggak salah, tapi gue nggak pernah pakai ini. Paling ini aja buat font. Oke, langsung aja. Untuk pertama kali kita membuat sebuah project baru di Adobe After Effects, kita harus membuat sebuah komposisi atau composition. Nah, di sini kita ke composition, new composition. Nah, kita kasih nama compositionnya, misalnya kita akan kasih nama tutorial gitu ya, tutorial. Nah, ini ukurannya kalian bisa pilih. Kalau gua pilihnya gini karena full HD. Nah, untuk frame per secondnya itu defaultnya adalah 30 fps. Nah, kalian bisa ganti ke 60 fps kalau kalian komputernya ngerasa kuat untuk ngerender 60 fps. Nah, ini untuk background biasanya sih gua hitamkan. Nah, ini untuk waktu panjang dari timelinenya terserah kalian bisa setting, tapi gua nggak pernah setting itu, jadi gua langsung klik OK aja. Nah, sekarang kita punya project baru. Nah, ini kan project nih, window project, ini window view. Nah, ini window timeline. Gimana sih maksudnya? Masih belum paham kan? Nah, sekarang kita buat dulu background. Cara membuat backgroundnya adalah klik kanan di timeline, klik new solid. Solid tuh apa sih? Solid tuh color, warna yang dasar gitu, namanya solid. Jadi kita bikin background. Nah, di dalam background ini kita bisa kasih nama, tapi gue nggak pernah kasih nama. Nah, di sini untuk width dan height-nya sesuaiin sama composition kalian tadi. Nah, langsung kita masuk ke bagian coloring aja. Kita pilih colornya, misalnya gue akan pilih warnanya ini. Lalu gue klik OK. Nah, jadi akan ada background di timeline seperti ini. Nah, otomatis di tab project juga ada background. Nah, itu dia. Nah, sekarang gue akan persempit dulu. Gue akan geser seperti ini. Nah, ini apa sih? Ini adalah workspace dari Adobe After Effects yang akan kalian play. Jadi misalnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya ini kan tracknya tadi panjang tuh 30 detik. Misalnya gue mau play sampai sini aja nih. Ya udah, akan putar-putar di situ aja. Tuh lihat garis merah-merah yang ada di sini. Gitu. Jadi ini membatasin area preview kita atau area render kita lah gitu ya. Nah, sekarang gue mau bikin yang sederhana dulu. Gue mau bikin teks nih. Teks. Ada text tool di sini. Kita klik aja di sini langsung. Nah, misalnya gue akan buat namanya adalah gini ya, George Stephen gitu nama gue ya. Nah, gue akan atur fontnya ya kan. Gue akan atur fontnya, gue taruh tengah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini adalah anchor point. Nah, anchor point adalah pusat dari objek ini yang akan kita animasikan. Jadi singkatnya gini teman-teman, kalau misalnya kita pindahkan anchor pointnya dari tengah sini ya, misalnya kita taruh tengah sini, kita akan set nih After Effects mainnya di sini. Ada segitiga di bawah ini, kita klik. Nah, kita pilih ke transform. Nah, misalnya kita mau di position ya sini. Gua akan klik timer ini. Misalnya gua di position ini, gua geser dulu ke sebelah sini ya, di frame ini. Nah, gua bikin geser di salah. Pakai ini gesernya, teman-teman. Nah, misalnya gini ya dari sini. Jadi dia akan playnya seperti ini. Coba ya, kita akan play. Nah, seperti itu. Nah, thumbnails itu dia ngatur ininya, pusatnya. Nah, sekarang kalau kalian mau lebih lihat lagi thumbnail seperti ini teman-teman. Jadi kita akan undo dulu. Kita taruh thumbnailsnya tadi kan di tengah nih. Nah, sekarang kita pilih ke sini deh, di frame ini. Kita klik ke scale. Ini ya, scale. Nah, terus kita bikin dia jadi hilang. Dari hilang sampai ada gitu loh. Nah, maka dia akan muncul dari tengah. Bukan. Nah, kalau kita mau pindahin thumbnailsnya ke bawah, misalnya gini ya. Kita pindahin thumbnailsnya di bawah. Di bawah tulisan ini nih, gini ya. Nah, kita klik position di sini. Kita klik position di situ. Terus kita bikin 0.
Nah, kok ada positionnya sih? Sebentar. Oh, teman-teman salah. Fuck. Oke nih, kita kan taruh thumbnailsnya tadi di bawah nih. Nah, sekarang kita pilih scale di sini. Lalu gue pindah sini, scale-nya gue jadi 0. Nah, jadi dia akan muncul dari bawah. Memang kalau misalnya kita klik teksnya akan kelihatan nih. Dari bawah gitu pusatnya. Jadi thumbnails itu pusatnya gitu. Nah, jadi basicnya di After Effects kita akan mainin ini nih, titik-titik seperti ini. Nah, seperti biasa sih, anchor point kan titik tadi. Terus position itu kan lokasi dia berada gitu kan. Scale ukuran. Rotation itu kan rotasi, dan opacity itu adalah transparansi. Nah, kita mainin di 5 itu sih biasanya untuk After Effects motion grafis tapi ya. Ya tapi memang basic dasarnya itu sih. Nah, sekarang kan udah seperti ini nih. Nah, tapi kelihatannya kalau kita preview nih biasa banget gitu ya. Biasa banget. Nah, kita bisa bikin dia lebih halus dengan kita blok ini kan. Kita pilih ini ya, keyframe assistant, terus easy ease. Nah, nanti dia akan berubah jadi seperti ini nih. Nah, tinggal kita coba kita play ya. Agak lumayan bagus gitu ya. Kalau kita ngerasa kecepatan, kita mundurin aja, tinggal tarik aja, coba ya seperti itu. Kayaknya agak lama ya, sini aja ya gitu. Nah, kalau kalian nggak mau pakai easy ease, kalian juga bisa pakai ini apa, plugin tambahan, yaitu Ease and Wish. Kalian bisa download linknya di deskripsi ya, namanya Ease and Wish. Kalian tinggal taruh di, nanti gua akan kasih tahu di deskripsi ya, kalian taruh di mana. Nah, Ease and Wish ini cara makainya gini, tinggal di blok ya kan. Nah, ini kan ada banyak pilihan nih. Coba misalnya gua akan pilih yang salah satu ini ya, terus gua apply. Nah, nanti ada merah-merah nih di sini. Nah, dia akan berubah. Nah, kok gitu sih? Ya pokoknya dia akan lebih cepat lah. Coba kita mundurin ya, kita mundurin. Nah, ya seperti itu. Jadi dia lebih smooth aja gitu. Nah, oke, itu kan basic dasarnya. Nah, sekarang gue akan ngajarin gimana sih kalau misalnya kita mau bikin kayak gambar gitu, terus gambarnya tuh turun atau kotak turun gitu ya. Gue akan bikin objeknya kotak di sini ya. Kotaknya kotak putih. Nih, kotak putih, hitam ya ini ya. Gue ganti di luarnya, bentar. Kotak putih nih. Ya, kotak putih seperti ini. Kita taruh posisikannya dia di tengah ya, seperti ini kan, di tengahnya sini ya. Nah, terus kalau kotaknya udah, tinggal kita animasiin dia di transform. Nah, misalnya kita akan buat dia turun dari atas ke bawah ya. Nah, gua akan klik position. Nah, gua kan mau posisinya di sini nih nanti turunnya. Ya udah, gua geser aja ininya. Di sini kan. Nah, gua tarik ini ke atas. Seperti itu. Biar lurus, pencet shift ya nariknya. Diklik dulu baru di shift. Jadi kalau ntar teksnya gua matiin dulu ya. agak rendernya. Ya, seperti itu. Tapi kan masih biasa kan, jadi gua akan pakai Ease and Wish di sini. Ya, gitu. Nah, kita akan bikin dia efeknya itu lebih gimana ya, kayak mantul gitu loh. Nah, jadi kita akan klik di sini nih, kita copy dulu pertama ya, kita copy dulu yang ini, salah satu aja. Jangan deh, kita gini, kita copy ini, kita paste di sini. Nah, sekarang kita di sini akan bikin efek dia agak naik sedikit, seperti itu ya. Jadi coba kalau kita preview,
Nah, jadi dia ada pantulannya gitu loh. Ya gitulah kira-kira ya. Coba kita lihat lagi. Nah gitu. Nah sekarang gue mau bikin kotaknya ini jadi gede gitu loh. Jadi pas dia turun langsung gede. Nah berarti kan kita akan main di position, di scale sorry. Nah ini, nah gue akan mulai scale-nya dari sini nih. Scale, ya kan? Nah terus gue akan mainin dia di sini. Tinggal gue gedein aja. Tapi dia miring ya. Ya udah gue akan coba dia bikin miring dulu ya. Coba kita akan preview. Bentar, gue akan is and wish juga yang ininya. Klik kanan is and wish seperti biasa. Nah coba kita lihat. Nah terlalu cepat kan. Nah kita mundurin kalau terlalu cepat. Nah gitu lebih smooth kan kelihatannya. Coba kita preview lagi. Ya seperti itu, lebih smooth kan. Nah sekarang gue akan bikin ini geser, gitu, geser ke kiri gitu loh. Ya udah berarti kan kita akan main di position nih. Setelah dia muncul gede gitu, kita main di position nih, position terakhir nih kita. Kalau misalnya gini loh, kalau misalnya ini kan position udah aktif nih, misalnya gue geser nih ke sini, set, ya kan? Harusnya kan ntar geser tuh, tapi yang ada bukan gitu, jadi geser gini. Nah yang harus kalian lakukan adalah, ya kalian harus ini, harus ngopi position yang sebelumnya ini, yang ini, copy paste di sini, jadi dia posisinya tetap gitu loh, gitu loh. Coba ya kita play ya. Ya gitu loh. Ini mungkin kurang mundur ya. Gue mau bikin dia nggak hilang. Ini sini ya. Oke. Nah, terus gue mau bikin tulisan ada miring gitu, nama gue dari atas ke bawah. Nah berarti kan gue nyalain lagi nih tulisannya. Nah yang ini gue hapus dulu nih. Nah tulisannya itu kita rotate dulu, jangan dipencet ini ya, jangan dipencet timer, kita rotate nih. Kita rotate jadi 90 derajat. Oh ini kan miringnya kita mau ke baliknya, jadi kita kasih minus 90 derajat. Nah jadi kan arah sebaliknya tuh kita taruh nih, dia posisinya di mana kita mau ininya ya, misalnya nempel gitu ya, atau ya kalian custom lah ya, misalnya posisinya di situ. Ya udah setelah geser gini kan, nah kita masuk ke position, kita geser biar kita nggak usah capek-capek lagi. Nah kita tarik ini ke atas, seperti itu. Tinggal kita klik kanan is and wish. Kalau kita preview gitu kan, mungkin kurang mundur. Nah ya seperti itu teman-teman tuh caranya membuat animasi di Premiere Pro. Cara membuat animasi di Adobe After Effects. Basic dasarnya seperti ini teman-teman. Nah sekarang gue akan ngajarin ke kalian gimana sih cara bikin tulisan itu dia kayak ini, tulisannya dia kayak kehapus gitu loh, kayak keketik gitu loh, diketik pakai mesin ketik gitu. Nah mungkin cara ini bukan cara yang terbaik satu-satunya ya, tapi gue akan coba ajarin. Misalnya gue akan tulis Adobe seperti ini kan, gue kecil aja deh tulisannya, jelek soalnya. Nah Adobe, nah gue akan taruh sini nih, thumbnailnya gue akan taruh di tengah ya. Nah kalau kita animasiin kan, kalau kita sekarang ini kan belum ada apa-apa nih. Nah cara mengakalin supaya terkesan dia terketik, caranya adalah kalian pergi ke rectangle, pastiin tulisannya ini di select dulu ya, seperti ini. Jadi ada titik 6 ini kayak gini. Nah lalu kita klik nih tuh seperti ini, jadi dia kayak kemas gitu loh. Nah
misalnya gitu ya. Nah sekarang gue akan animasiin dia. Cara animasinya kalian tinggal klik di sini. Nah ini ada mousepad. Nah kita geser aja berapa frame ya kan, posisi aslinya gini. Nah sekarang kita edit ininya, bagian ininya, set seperti ini. Sorry, shiftnya kepencet. Kita akan mundurin ya. Nah cuman ini dia nggak bisa di ease and whisk kalau nggak salah. Oh bisa ya, bisa, cuman dia nggak bisa di ini, nggak bisa dipakai ini tuh, nggak bisa dia. Jadi kita bisanya pakai ease and whisk. Coba kita akan preview. Nah jadi dia kesannya seperti ditulis seret gitu. Nah kalau misalnya nulis kan ada ini apa, ada garis tuh di belakangnya, kita tinggal bikin aja sih sebenarnya. Nah garis seperti itu tuh ya kan, garis ketikan. Loh, kenapa makin gede ya kesini? Salah ya, salah ngeklik. Nah ntar gue akan sesuaiin dulu. Nah seperti itu. Ntar gue akan turunin lagi. Pakai panah aja ya, panah kayak buat main game gitu loh, di bawah di keyboard. Nah kita akan mulai tulisannya dari sini nih kan, set gitu kan. Ya udah, kita pergi ke transform position ya kan, kita mulai positionnya di situ, dan end positionnya kita geser yang ini kalau nggak salah. Oh bukan, kalian bisa geser bagian ini set sampai akhir ya kan gitu. Coba kalau kita play, nah ini kan kayak keburu-buru nih. Nah ini berarti ada kesalahan, ini mundur mungkin ya. Coba ADOBE. Nah mungkin ini kecepatan, kita mundurin aja, nggak apa-apa. AD ini A D ini O. Udah langsung ini ya O. Ya udah kalau gitu kita bisa kalian gini sih paling, D O kita geser ininya di belakang O gitu ya kan. B, nah B juga sama, kita geser. Ternyata lebih cepet ya teksnya ya. Tinggal kita ini pakai easy ease. Coba kita play ya, gitulah kira-kira teman-teman. Kalian tinggal kembangin aja kreativitas kalian untuk membuat animasi motion grafis, untuk membuat animasi atau efek-efek di Premiere Pro. Jadi di tutorial ini gue akan ajarin basicnya dulu yang gue ngerti gitu ya. Jadi kita akan bermain banyak itu di timeline itu yang di bawah ini, jadi dia akan membaca gitu. Kalau di Premiere Pro ini timelinenya kan di tutorial yang sebelumnya. Nah sekarang gue akan ajarin basic untuk rendering. Nah untuk rendering kalian bisa ini ya, lepas. Kalau misalnya ada select di sini, kalian lepas aja. Kalian ada select sini, lepas juga. Biarkan dia nggak menselect apa-apa ya. Nah sekarang kita klik file, lalu kita pilih export, add to render queue, atau kalian bisa pakai add media encoder. Tapi gua akan pakai add to render queue. Nah untuk settingannya klik aja sini. Nah ini kan ada, bisa kalian ganti fps nya, tapi gue akan pilih 60 fps sesuai dengan compositionnya tadi. Nah ini kalian tinggal di oke aja lah ya, nggak usah di otak-atik lagi. Kalian tinggal klik di sini. Nah, kalian tinggal tempat posisi kalian mau nyimpan videonya di mana. Misalnya gue akan taruh di video terlalu penuh ya, jadi gue akan
tulis aja sini. Namanya misalnya adalah testing. Ya. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya tinggal kita klik render. Nah, dia akan render sendiri di sini. Nah, yang perlu diingat teman-teman, tadi kan kita kan ngebatasin nih dari sini sampai sini, jadi ini aja yang akan dirender. Nah, sekarang kita lihat nih filenya ya. Kita buka di video, terus ini ya, testing. Nah, kita masukin ke Premiere. Kita mau edit nih di Premiere. Nah, perlu diingat formatnya tadi adalah AVI. Cuman setahu gua kalau AVI di play, kalau misalnya kalian gak mau edit lagi ya, kalian play, dia akan patah-patah nih. Dia akan patah-patah seperti itu teman-teman. Jadi kalian untuk mengatasi patah-patah itu, kalian harus mengkonvertnya. Di sini juga kayaknya patah-patah deh. Coba kita lihat lagi ya. Oh enggak ya, di sini nggak patah-patah. Kalau kalian mau supaya videonya tadi nggak patah-patah, kalian bisa convert tuh video pakai software converter video. Kalau gue pakai ini, gue pakai FreeMake Video Converter. Kalian tinggal beli di websitenya, atau kalian kalau mau yang gratis kalian bisa pakai format factory. Nah, itu aja sih basic dasar editing di Adobe Premiere Pro. Ini adalah part 1 ya. Gue nanti akan bikin part 2 nya adalah tutorial membuat motion grafis seperti yang ada di intro video tutorial yang ini, atau mungkin yang video gue sebelumnya tuh yang YouTube content creator bebas berkarya no fanboy. Nah, itu juga gue bikinnya pakai After Effects. Oke, sampai di sini dulu guys tutorial untuk dasar editing di Adobe After Effects. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka, kalian boleh dislike kalau kalian gak suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. My name is George Steven, I'm signing out. Thank you.